Selamat pagi pemirsa, bergabung kembali dengan saya, Aditya sebagai moderator. Dan hari ini saya ditemani oleh dua narasumber yang hebat dan insightful yang akan menjawab beberapa pertanyaan dan juga memberikan kita pengetahuan lebih mengenai topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Selamat pagi kakak. Selamat pagi juga Selamat Kak pagi Adit. juga Kak Adit. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan bahas apa sih? Kita itu hari ini akan membahas mengenai nilai-nilai integritas, khususnya pada poin sederhana. Sebelum masuk ke topik, mungkin aku bakal meminta sedikit dari narasumber untuk memperkenalkan diri kali ya kepada hadirin-hadirin pada hari ini. Oke, saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sanaya. Oke, perkenalkan nama saya Gio. Oke, sekarang karena kita semua sudah saling mengenal satu sama lain, alangkah baiknya apabila kita lanjut untuk membahas topik pada pagi hari ini. Izinkan saya mengawali pembicaraan hari ini dengan satu pertanyaan. Menurut kakak-kakak nih, apa arti dari kata sederhana? Mungkin boleh dimulai dari Kak Gio kali ya. Waduh. Keren sekali nih ya. Baru mulai udah diberi pertanyaan yang sangat dalam. Kalau berdasarkan KBBI ya, kata sederhana itu mempunyai arti tidak berlebihan. Mungkin kalau saya bisa bantu elaborasi dikit, itu jadi seperti kayak misalnya kita hidup tidak perlu barang-barang yang sangat mewah, tetapi barang yang sederhana saja sudah cukup. Gitu. Begitu ya menurut Kak Gio. Kalau boleh tahu nih, kan Kak Gio barusan sudah ya. Kalau menurut Kak Tanaya nih, setuju nggak nih dengan definisi dari yang Kak Gio berikan mengenai kata sederhana? Atau Kak Tanaya mempunyai definisi lain terkait kata sederhana itu sendiri? Wah, saya sih sangat setuju sih dengan perkataan Gio, kan dari KBBI ya. Mungkin saya hanya akan tambahin sedikit saja opini saya. Dan menurut saya tuh kata sederhana lebih berkaitan ke kata syukur. Jadi kayak kita tuh harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, terlepas dari keinginan-keinginan kita terhadap hal duniawi seperti uang dan lain-lain. Jadi kita tidak rakus. Gitu aja sih, Dit. Keren banget pokoknya jawabannya ya. Padahal ini baru pertanyaan pertama ya, bukan pertanyaan di pembahasan kita loh. Mungkin kita lanjutkan kali ya, biar makin seru pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi gini katanya Kak Gio, kita kan sudah membahas mengenai definisi dari kata sederhana ya. Kalau boleh tahu nih, menurut Kak Tanaya, apa keterkaitan nilai kesederhanaan ini dengan integritas? Nilai sederhana dengan integritas ya. Karena sederhana itu kan salah satu nilai dari nilai integritas. Menurut aku tuh sederhana memang pantas menjadi salah satu nilai integritas. Kenapa? Mungkin saya kasih contoh ya. Jadi seseorang yang menjunjung tinggi nilai sederhana pasti tidak tergoda dengan hal duniawi seperti uang atau yang biasa orang bilang rakus lah. Sama halnya dengan orang yang berintegritas yang pada dasarnya itu memiliki pendirian yang kuat terhadap hal yang beretika gitu. Jadi bisa dibilang perlunya nilai sederhana jika kita mau menjadi orang yang berintegritas gitu. Begitu ya karena mengenai keterkaitan nilai kesederhanaan dengan integritas. Lalu menurut Kak Gio sendiri, apa itu keterkaitan nilai kesederhanaan dengan tindak anti korupsi, Kak? Waduh. Mungkin kalau menurut saya sifat sederhana itu sangat terkait ya dengan sifat anti korupsi. Nah, kenapa begini? Menurut saya hal ini dikarenakan karena awal mulanya terjadi korupsi itu
sebenarnya karena orang ingin menikmati hal-hal yang belum layak mereka nikmati. Kenapa saya bilang belum layak mereka nikmati? Karena sebagai contoh ya, mereka belum mampu untuk memiliki sebuah barang, tetapi mereka memaksakan untuk mendapatkan barang mahal tersebut misalnya. Nah, tetapi konsekuensi dari hal itu adalah mereka perlu menggunakan uang yang bukan hak mereka atau bisa dibilang akan berujung kepada korupsi. Kan tadi ini Kak Gio menjelaskan keterkaitan kesederhanaan dengan anti korupsi ya, Kak. Menurut Kak Gio nih, bagaimana jalannya implementasi sikap anti korupsi yang didasari dari kata sederhana itu sendiri, Kak, di Indonesia terutama? Apakah sudah berjalan lancar atau menurut Kakak masih terhambat karena adanya suatu halangan? Aduh. Pertanyaannya ya, sangat berbobot. Oke, kalau gitu lah mari langsung bahas aja kali ya. Kalau menurut saya secara pribadi ya, implementasi sikap anti korupsi yang didasarkan oleh sederhana ini belum berjalan secara lancar atau maksimal ya. Menurut saya hal ini sebenarnya karena sifat alami dari manusia sendiri yang selalu kita tuh ingin memiliki lebih dan tidak pernah puas yang membuat orang-orang bisa ya kita semua manusia tergoda untuk melakukan korupsi gitu sih. Wah, menarik sekali ya jawaban dari narasumber kita, mulai dari mengapa kesederhanaan menjadi salah satu kunci seseorang dapat dikatakan berintegritas, sampai mengapa nilai kesederhanaan sangatlah terkait terhadap sikap anti korupsi. Selanjutnya nih, apakah kakak-kakak bisa memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan nilai sederhana, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan kampus, dan lingkungan masyarakat? Oke, mungkin mulai dari aku dulu aja ya, Adit ya. Oke. Menurut aku sih contoh nilai sederhana dalam lingkungan keluarga yang paling menonjol ya dan paling gampang yaitu untuk tidak mengingini kepunyaan sesama dan selalu bersyukur atas hal-hal yang kita miliki. Nah, maksud aku di sini itu tidak mengingini kepunyaan sesama itu adalah mengenai bagaimana kita bersikap jujur dan selalu mengedepankan kejujuran yang diatasi oleh nilai kesederhanaan. Karena aku membahas mengenai sikap anti korupsi, jadi menurut aku seperti yang aku bilang bahwa untuk memiliki sikap anti korupsi di lingkungan keluarga, kita harus memiliki sikap kesederhanaan sehingga kita tidak mengingini kepemilikan sesama apabila kita belum layak mendapatkannya, gitu sih. Kalau gitu aku kasih contohnya tuh dalam lingkungan kampus dan lingkungan masyarakat ya. Mungkin tadi kan Gio udah jelasin tentang lingkungan keluarga. Jadi menurut aku kalau kampus berarti berhubungan dengan mahasiswa kan. Sebagai mahasiswa mungkin nilai sederhana itu bisa diterapkan dengan gaya hidup yang sederhana. Berarti ya tidak berfoya-foya dan berhura-hura dalam menghabiskan uang yang mungkin kayak mereka dapat dari orang tua mereka ya, untuk hal-hal yang tergolong tidak penting gitu, dan tidak membawa dampak seperti ya belajar gitu, ataupun hasil yang baik untuk mereka. Lalu mungkin contoh untuk lingkungan masyarakat, yaitu untuk mempraktekkan nilai sederhana berarti, seseorang harus berperilaku adil dan tidak memandang seseorang ataupun mendiskriminasi seseorang tuh dari kekayaan, kepemilikan, ataupun jumlah uang yang mereka miliki gitu. Mungkin seperti itu ya contoh-contohnya. Sekali lagi ya, hadirin, keren-keren banget jawaban dari kakak-kakak kita pada pagi hari ini. Mulai dari contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan nilai kesederhanaan, baik di lingkungan keluarga, perkuliahan, dan masyarakat. Kalau boleh saya simpulkan, berarti bahwa kita tidak boleh bersikap boros dalam menggunakan uang ya, baik di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan dunia perkuliahan. Sementara contoh tindakan yang tidak patut kita tiru, mungkin di dalam kemasyarakatan adalah kebiasaan kita mengingini barang yang kita belum layak peroleh, sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran untuk memperoleh barang tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan yang tercela.
gitu ya. Boleh nggak nih salah satu dari kakak-kakak memberikan mungkin salah satu tokoh yang menurut kakak itu keren banget dalam dan bisa kita jadikan panutan di dalam nilai kesederhanaan, baik di dalam dunia anti korupsi maupun dalam pengimplementasikan nilai kesederhanaan integritas seseorang. Bob Sadino. Ya betul, menurut aku juga Bob Sadino. Mungkin aku ceritakan sedikit ya tentang Bob Sadino ini. Kalian mungkin pernah dengar, kayak pernah sepasang ibu dan anak, ya kan, sedang jalan-jalan di taman sebuah perusahaan. Jadi sepasang ibu dan anak itu kan jalan-jalan, istilahnya hari itu ibu tersebut tuh mau melamar pekerjaan, ya kan, di perusahaan tersebut. Jadi pas jalan-jalan, ibu dan anak tersebut menjatuhkan sampah ke lantai. Lalu datanglah seorang bapak yang mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tong sampah. Nah, ibu dari anak tersebut tuh kayak berkata ke anaknya gitu. Jadi, nah, makanya belajar yang rajin agar kamu tidak kayak seperti bapak itu yang kerjaannya hanya mengangkat sampah gitu. Kalian mungkin akan kaget tuh siapa bapaknya yang telah mengangkat sampah ya. Itu dia Bob Sadino. Jadi dia itu pemimpin perusahaannya gitu. Jadi kalian bisa bayangin deh, pakaian yang dipakai Bob Sadino. Sederhana banget. Jadi kayak dia tidak bisa dibedain antara perusahaan pemimpin perusahaan atau pengangkat sampah gitu kan. Jadi gitulah. Jadi kesimpulannya Bob Sadino ini tuh kayak sebuah ikon dari nilai sederhana. Thank you banget Kak Tanaya. Sedikit cerita mengenai Bob Sadino ya. Mungkin last but not least ya, menurut Kakak Gio dan Kak Tanaya nih, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pemikiran dasar di mana orang-orang dapat mencapai nilai kesederhanaan di dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti sosok yang kita junjung tinggi, Bapak Sadino tadi. Kalau menurut saya secara pribadi ya, kita dapat membantu mewujudkan pemikiran dasar orang untuk mencapai nilai kesederhanaan dalam hidup mereka sehari-hari itu adalah dengan menunjukkan bagaimana hidup sederhana itu sebenarnya lebih enak dibandingkan dengan hidup secara mewah dan eksklusif, tetapi dengan melakukan korupsi. Jadi dengan menunjukkan enaknya hidup sederhana, semoga nanti ke depannya banyak yang akan lebih memilih untuk hidup sederhana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Gitu. Ya, aku juga setuju dengan Kak Gio tadi. Mungkin saya tambahin lagi ya hal-hal yang istilahnya bisa dilakukan masyarakat untuk mewujudkan nilai sederhana. Jadi menurut saya ya, pertama itu kita tidak boleh terbawa arus gitu. Terbawa arus dalam hal tren. Mengikuti tren mungkin bagus ya, tapi hal tersebut kalau mengganggu keuangan pribadi, maka sebaiknya itu berhenti saja. Lalu yang kedua mungkin mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Daripada terlalu banyak menghabiskan uang untuk selalu pergi ke tempat mewah gitu kan. Uang itu bisa disimpan atau diinvest gitu kan untuk digunakan untuk hal yang lebih penting dan juga berdampak lebih baik gitu. Terakhir mungkin ini personal ya, tapi mungkin menurut aku tuh selalu berdana. Jadi daripada fokus pada kekayaan pribadi, ya sebaiknya memfokuskan diri untuk selalu membantu orang lain yang mungkin lebih memerlukan bantuan dalam hal material. Jadi mungkin 3 itu yang bisa bantu mewujudkan nilai sederhana ini. Keren banget ya informasi-informasi yang kita peroleh dari bintang tamu kita pada hari ini. Kita belajar mengenai kesederhanaan juga merupakan salah satu nilai di dalam integritas yang berhubungan dengan tindak anti korupsi. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetapi sayangnya kita telah berada pada penghujung acara hari ini. Jadi izinkan saya pamit undur diri dan sekian dari saya, Aditya Kurnia Putra. Terima kasih.